Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri din wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang an-nahwu al-wadih dengan pembahasan tentang al-fi'lu al-madhi. Nah, sebelumnya kita membahas tentang perbedaan antara fi'il, isim, dan haraf. Sekarang kita fokuskan pada fi'il saja. Fi'il itu adalah tentang kata kerja. Lalu maksudnya al-madhi seperti apa? Simpelnya, kalau fi'il madhi itu seperti past tense-nya bahasa Arab. Gitu. Pengertian al-fi'il al-madhi itu adalah al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Karena kita membahas tentang fi'il yang berarti kata kerja, berarti cirinya dia sudah pasti tidak bisa ditanwin dan tidak ada alif lam. Dan dia mengandung makna tentang pekerjaan, tentang hal yang akan dilakukan, tentang kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian al-fi'lu al-madhi huwa, kaidahnya adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amal. Jadi semua fi'il, semua kata kerja yadullu ala husuli amal, yang menunjukkan tentang terjadinya suatu pekerjaan atau tentang kegiatan yang dilakukan fi zamanil madhi. Fi zamanil madhi adalah maksudnya pada masa yang lalu, pada masa lampau. Jadi pekerjaan ini sudah dilakukan. Makanya ini namanya al-fi'il al-madhi. Atau istilahnya seperti past tense. Nah, akan tetapi dalam bahasa Arab ada beberapa hal yang menjadi ciri khas fi'il madhi ini. Seperti itu. Nah, untuk fi'il madhi yang perlu diketahui adalah ini yang pertama, dia bisa dikatakan seperti kata dasarnya dari kata-kata bahasa Arab, kosakata bahasa Arab. Itu kata dasarnya fi'il madhi. Jadi semisal mencari di kamus seperti itu, misal kita mencari kata kerja tentang membaca, kita cari kata baca, itu yang akan kita temukan pertama kali adalah bentuk fi'il madhinya. Jadi misalnya kita cari kata baca, kata kerja baca, itu yang akan kita temukan pertama kali ada bentuk fi'il madhinya. Misal qoro'a. Nah, qoro'a ini karena maknanya fi'il madhi adalah kata kerja yang sudah dilakukan untuk masa lampau, jadi dia sudah membaca. Lagi misalnya kita cari di kamus Indonesia Arab, kita cari kata tulis. Misalnya cari kata tulis. Itu artinya kataba. Dan ini bentuk fi'il madhinya. Artinya sudah menulis. Seperti itu. Begitu juga ketika misalnya kita cari di kata dalam kamus, misalnya kamus Arab Indonesia misalnya, kita mengembalikan kata itu ke fi'il madhi dulu. Jadi gini, misalnya kita menemukan kata, kita sering misalnya mendengar kata qiraatun.
Qiraatun itu artinya kan bacaan. Nah, semisal kita belum tahu arti bacaan, qiraatun ini kita perlu tahu dulu bentuk kata fi'il madinya dari qoro'a. Jadi kita mencari kata dari kata qoro'a. Nah, ini sekilas saja mengenai fi'il madi. Jadi fi'il madi itu seperti kata dasarnya dari kosakata bahasa Arab yang mengandung makna fi'il gitu, seperti itu. Kemudian tentang fi'il madi, dalam penulisannya ini ada beberapa kekhasan. Identiknya fi'il madi itu ada penambahan huruf pada kata yang terakhir. Ada penambahan huruf pada kata yang terakhir. Jadi fi'il madi itu maknanya sudah melakukan pekerjaan itu, kemudian dia merupakan kata dasar dari kosakata bahasa Arab yang mengandung makna pekerjaan itu. Lalu fi'il madi ini ciri khasnya adalah ada penambahan huruf pada akhir katanya. Kita bahas tentang ciri khas yang terdapat di fi'il madi, penulisan katanya seperti apa dan bagaimana. Di sini ada contoh 6 contoh jumlah mufidah ya. 6 contoh jumlah mufidah atau 6 contoh perfect sentence, kalimat sempurna. Nah, di sini ada 2 kelompok. Nih, ada 2 kelompok, ya kan? Ini saya kelompokkan dua seperti ini karena nanti ada beberapa penjelasan yang khusus masing-masing. Nah, untuk yang kelompok sebelah kanan ini ada kata jaro al-qalbu, wakofa, ini wakofa ar-rajul, doa al-kitabu. Nomor 1, jaro al-kalbu. Jaro itu lari, al-kalbu itu anjing, berarti anjing itu sudah lari, ya. Nah, isimnya yang mana? Isimnya tentunya al-kalbu, ini isim karena ada alif lamnya, ini isim. Nah, kemudian jaro ini apa? Ini fi'il madi. Nah, kemudian kalau wakofa ini fi'il madi. Ini fi'il madi. Nah, ar-rajulu ini isim. Tadi al-kalbu isim ya. Nah, kemudian do'al kita wakofa ar-rajulu. Wakofa ar-rajulu tadi artinya ar-rajulu itu seorang laki-laki, wakofa itu berdiri diam. Jadi berdiri diam. Jadi seorang laki-laki itu sudah berdiri diam gitu. Jadi posisinya berdiri tapi diam aja. Nah, itu. Kemudian do'al kitabu. Isimnya al-kitabu. Doa ini fi'il madi. Sebelumnya sudah kita bahas tentang tentang perbedaan isim, fi'il dan harfun. Kalau fi'il kan dia tidak mungkin ada alif lam. Ini fi'il madi. Nah, sekarang ciri khasnya di sini coba bisa dilihat fi'il madi di sini harokat akhirnya itu fathah, ya. Harokat akhirnya itu fathah. Nah, kecuali misalnya di sini ada ini ya tanpa titik ya. Ya tanpa titik ini istilah namanya aliful maksurah. Aliful maksurah. Kalau ada alif maksurah dia tidak ada harokatnya. Nah, ini fi'il madi untuk yang mudzakkar.
mudzakkar. Ini fi'il madhi untuk yang mudzakkar ya. Mudzakkar itu untuk gender yang laki-laki. Untuk gender laki-laki. Dan kalau yang non gender, dia isimnya itu tidak ada tak marbutohnya. Coba kita lihat. Jaro al-kalbu. Al-kalbu ini artinya anjing. Dia tidak ada tak marbutohnya, berarti dia mudzakkar. Ar-rajulu dia gender laki-laki, berarti dia mudzakkar. Al-kitabu dia tidak bisa bergender laki-laki atau perempuan, tapi dia tidak ada tak marbutohnya, berarti mudzakkar. Seperti itu. Jadi ini harus menyesuaikan isim yang terletak setelah atau sebelumnya. Jadi kata yang berdampingan dengan fi'il madhi ini, entah sebelum atau setelahnya, itu perlu kita tahu mudzakkar dan muannasnya dengan ketentuan yang sudah disebutkan tadi. Oke, sekarang kita ke sisi sebelah kiri. Di sini ada daqqatis sa'atu, ja'atil bintu, badotid dajajatu. Nah, daqqat as-sa'atu atau daqqatis sa'atu ini sebenarnya aslinya itu harokatnya sukun. Ini sebenarnya harokatnya sukun aslinya. Tapi karena di sini ada alif lam, ya, ada alif lam. Jadi ini untuk kemudahan pengucapan dan pembacaan, jadi ini dikasrohkan. Tapi aslinya ini sebenarnya daqqats. Aslinya sebenarnya di sini daqqats. Ini karena ada alif lam. Ini juga karena ada alif lam. Karena ada alif lam. Ini badotil. Aslinya itu sukun. Nah, sekarang maknanya bagaimana? Jadi kata daqqat as-sa'atu atau daqqatis sa'atu, daqqat itu artinya berdetak. Jamnya itu berdetak. Jadi jam itu telah berdetak. Nah, as-sa'atu tentu ini isimnya karena dia yang bisa tertulis tanwin. Ada alif lamnya bukan tanwin. Di sini ada isim. As-sa'atu di sini sebagai isim. Terus daqqat ini sebagai fi'il madhi tentunya. Fi'il madhi. Al-bintu ini isim. Ja'at ini fi'il madhi. Ad-dajajatu isim. Badot ini fi'il madhi. Nah, di sini ada fi'il madhi dan ada dua bentuk yang berbeda. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau sebelumnya tadi mudzakkar, kalau ini muannas. Muannasun. Kalau tadi muzakkarun. Ini muannas. Kebalikannya tadi, kalau ini untuk gender perempuan, kalau ini untuk non gender dia ada tak marbutohnya. Jadi ya, kalau tadi non gender itu non gender laki-laki, dia itu tidak ada tak marbutoh. Ini untuk yang non gender. Kalau ini untuk yang non gender dia ada tak marbutohnya. Jadi isim yang ada tak marbutohnya. Ini untuk isim ya. Jadi untuk isim yang nanti berdampingan, mendahului atau terletak setelah fi'il madhi. Ini isim. Jadi kayak misalnya daqqat as-sa'atu. Tadi saya ulangi, daqqat as-sa'atu, jam itu telah berdetak. Nah, as-sa'atu ini artinya jam. Jam itu kan tidak bisa digenderkan. Makanya dia ada tak. Khusus untuk mu'annas dia ciri khasnya ada tak ta'nis ini.
Nah, ja'at al bintu atau ja'atil bintu, di situ ada tak karena al bintu itu anak, artinya anak perempuan. Jadi ja'at itu telah datang. Jadi anak perempuan itu telah datang. Kenapa ada taknya? Karena di situ muannas isim setelahnya. Nah, sekarang badot ad-dajajatu atau badotit dajajatu. Ad-dajajah itu artinya ayam betina. Karena betina sudah jelas dia muannas. Badot itu artinya bertelur. Jadi ayam betina itu telah bertelur. Jadi kenapa ada tak? Kenapa ada tak? Karena dia muannas. Isim setelahnya itu muannas. Seperti itu. Jadi ciri khasnya adalah mudzakkar di sini. Kalau misalnya isim yang terletak setelah atau sebelumnya itu bergender laki-laki atau yang non gender itu dia tidak ada tak marbutohnya, maka dia tidak perlu ada tak di huruf akhirnya dari fiil madinya ini. Oke. Tapi kalau misalnya dia kategori muannas, dalam artian isim yang terletak setelah atau sebelum fiil madi ini bergender perempuan atau non gender, dia itu tidak ada tak marbutohnya seperti as-saatu tadi, dia ada taknya. Sesimpel itu sebenarnya. Itu. Ini untuk fiil madi. Dan untuk yang bergender ini, untuk bergender laki-laki dan perempuan ini masuk ke kategori kata ganti ketiga ya. Jadi diartikan ke kata ganti ketiga. Kalau perempuan berarti dia, dan laki-laki itu juga dia. Tuh. Ini untuk fiil madi, ciri khasnya. Jadi nanti misalnya kita menemukan sebuah teks, tapi ini untuk paling dasar ya. Menemukan sebuah teks, misalnya kita menemukan bentuk kata yang seperti ini berarti fiil madi. Seperti itu. Nah, dalam al-bahas di sini tertulis ta'ammalil kalimat al-ula fil amsilah as-sabiqah tajidha af'alan. Jadi kalau kita melihat ke beberapa contoh sebelumnya, kita menemukan beberapa fiil. Mulai dari yang tadi kata jaro, kemudian kata wakofa, kemudian ja'at, badot ya. Li'anna kullan minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khosin. Jadi dari setiap fiil itu menunjukkan tentang terjadinya suatu pekerjaan di masa-masa yang khusus. Wa idza tadabbarta hadzal zaman fi kullin minha wajadtaha zamanan madiyan. Tapi kalau kita menelaah lebih dalam, kita memahami lebih dalam, di situ maknanya maknanya adalah tentang pekerjaan yang sudah dilakukan, zamanan madi, tentang masa lampau. Pekerjaan yang sudah dilakukan di kata masa lampau. Itu. Fa kalimatu jaro tadi fil misal al awal tadullu alal jari fi zamanil madi qabla takallum. Jadi jaro tadi artinya menunjukkan makna lari yang sudah dilakukan, berarti kan sudah lari. Wa kalimatu waqafa tadi waqafa rajulu fil misal asani, di contoh yang kedua, ya tadullu alal wuquf fi zamanil ladzi madha qabla takallum aidon. Jadi maknanya waqafa tadi kan berdiri diam. Nah, itu dia maknanya sudah melakukan itu. Jadi waqafa rajulu tadi seorang laki-laki itu sudah berdiri diam. Jadi sudah dilakukan. Wa halu majaro dan lain sebagainya. Walidzalika tusamma kullu kalimat minal kalimat tusamma kullu kalimatin minal kalimat fi'lan madiyan. Maka itu
fiil-fiil itu kata-katanya itu masuk ke dalam kategori fiil madi, past tense tadi, istilah gampangnya past tense. Wa kadzalika jami'ul kalimat allati min hadzal nau', dan semua kata-kata yang ada di contoh tadi. Jadi intinya ini tentang fiil madi, kata kerja yang sudah dilakukan. Jadi misalnya saya sudah lari tadi jaro, sudah berdiri diam tadi wakofa, sudah bertelur tadi bado itu. Ya. Sekarang di sini ada beberapa contoh kalimat. Ada jumlah mufidah, di sini ada perfect sentence. Mari kita simak dan kita tentukan bersama-sama kira-kira mana ini yang ada fi'il madinya, ini yang mana. Nomor 1, jana al-falahu qutnahu wa ba'ahu summa ishtara bi ba'di thamanihi ma yahtaju ilaihi. Jadi fi'il madinya jana. Ya, fi'il madinya jana. Kemudian ba'ahu. Nah, dilihat saja katanya, kalau misalnya ada kata dia di dia di awal sebelum isim atau misalnya setelah isim tapi dia harokatnya fathah semua misalnya, kecuali kalau sukun itu yang paling belakang. Tuh misalnya jana, ba'a, ini fi'il madi. Terus ishtaro, ini fi'il madi. Nah, kemudian nadhara at-tiflu, nomor 2. Nadhara at-tiflu ila ta'iri wa huwa yuhalliku fis sama'i fa ahabba ayatira mitlahu. Ini sudah jelas, ada nadhara. Kemudian ada ahabba. Fa ahabba. Nah, nomor 3. Habbatil awasif lailan fa'atil masobih waqtala'at ba'dul asyjar. Nah, ini sudah jelas sekali nih. Sudah ada tak tadi khasnya karena isim setelahnya. Kalau ini kekhususan ini yang kata-kata ini memang tidak ada tak marbutohnya dan maknanya ini bukan gender perempuan, tapi di sini jamak. Bentuk jamak itu dia kategorinya juga muannas. Ini karena jamak. Jadi dia muannas. Jadi ini fi'il madinya, Ini fi'il madinya. Atfa'at, iqtala'at, habbat. Kemudian nomor 4 ada sato. Nah, ini. Adzibu 'alal ghanami faftarosa, ini. Iftarosa. Ini beberapa contoh tentang fi'il madi. Sebenarnya tentang fi'il madi, kalaupun misalnya kita tidak mengetahui atau belum mengetahui maknanya, tapi misalnya kita sudah bisa menciri bagaimana bentuk tulisannya yang tadi sudah disebutkan, insya Allah bisa dipahami. Tapi untuk mengetahui maknanya itu sangat membantu sekali bahwa itu tentang fi'il madi atau bukan. Seperti itu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa digunakan dalam penerapan kaidah berbahasa Arab. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, masih tentang kitab Manah An-Nahwul Wadih Al-Juz'ul Al-Awwal. Selanjutnya mungkin kita bisa membahas tentang fi'il lagi, tapi nanti yang present tense-nya bahasa Arab. Jadi sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.